Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Akhir-akhir ini, hampir semua orang mengalami masa yang sulit karena pandemi yang panjang. Hampir semua sektor usaha terkena dampaknya. Yang terbaru membuat orang khawatir adalah tahun 2023, karena banyak orang meramalkan akan terjadi resesi yang sangat buruk. Bagaimana sikap orang Kristen? Oke, dalam video kali ini kita akan belajar dari Yusuf menghadapi krisis yang akan datang. Di dalam Kejadian 41 ayat 40, pasal 41 ayat 48 dikatakan, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negara itu menjadi milik Firaun. Ketika kelaparan makin merajalela di Mesir, orang lain menjual ternak mereka, perhiasan mereka, dan apapun yang mereka punya. Ketika krisis belum mereda, orang Mesir menjual kebun mereka demi gandum kepada Yusuf. Saat itulah Yusuf menabur atau investasi di saat krisis, sementara orang lain menjual aset mereka untuk bertahan hidup. Ketika masa krisis lewat, aset yang dia beli bisa bertumbuh nilainya ratusan persen. Umumnya ketika krisis datang, nilai beberapa barang atau aset itu turun nilainya. Ada yang karena panik dan ada juga yang karena memang butuh bertahan hidup. Rahasianya di mana? Ketika masa kelimpahan, Yusuf menyimpan sebagian hasil panen gandum di Mesir. Motivator Tungda Semwaringin pernah berkata, berapapun penghasilan kamu, harus ada sisanya tiap bulan untuk ditabung. Artinya adalah belanjakan uang buat keperluan saja, sisanya ditabung. Karena krisis itu datang bukan hanya skala dunia atau nasional, bisa jadi krisis datang dalam bentuk perorangan. Mereka menjual barang mereka atau aset mereka di bawah harga pasar. Sering kita jumpai hal demikian. Jika krisis secara nasional, bisa berinvestasi di saham atau properti. Biasanya harga saham akan terdiskon. Saat seperti itulah tabungan yang disimpan seperti Yusuf ini bisa diinvestasikan. Ketika krisis berlalu, maka nilainya akan kembali naik. Itulah rahasia Yusuf menabur di masa krisis. Seperti dikutip dari Investor ID, Lo Keng Hong menginvestasikan uangnya di pasar modal saat krisis moneter tahun 1998. Asetnya bertumbuh 150.000% setelah keadaan pulih kembali. Jadi, bagi orang yang siap, mereka tidak takut ketika krisis datang, tetapi menakutkan bagi mereka yang tidak mengerti atau tidak siap saat krisis datang. Menyisihkan uang saat ada penghasilan supaya bisa investasi di saat krisis. Krisis itu tidak selamanya buruk bagi orang yang siap. Investor selalu menunggu momen seperti ini untuk berinvestasi. Nah, bagaimana dengan kita? Sebelum krisis datang, ya kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus menyiapkan modal kita ketika krisis datang, kita bisa berinvestasi. Nah, bagaimana menurut kalian? Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.